Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa kembali. Kita tahu bersama karena situasi virus corona ini kita tidak lagi bisa berjumpa dalam kelas. Dan pada akhirnya kita harus belajar via online seperti sekarang ini. Semoga dengan belajar via online lewat WA ini dan lewat video ini, saya harap kita semua dapat belajar bersama apa yang saya sampaikan bisa dimengerti oleh adik-adik, dan juga supaya bisa kita dapat menghadapi ujian nanti dengan baik juga. Saya harap adik-adik semua masih punya semangat belajar walaupun kita tidak bertatap muka langsung. Semoga catatan-catatan yang sebelumnya saya berikan masih adik-adik pegang, dan itu harus dipegang terus. Karena melalui via WA ini saya akan melanjutkan materi pembelajaran kita yang masih tersisa. Mari kita berjuang bersama. Sebelum kita memulai pertemuan kita pada hari ini, mari kita awali pertemuan kita ini dengan doa. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan. Hadirlah di tengah-tengah kami hari ini, agar kami mampu untuk menangkap dan memahami kehendak-Mu, agar kami dapat meneladani sikap baik-Mu terhadap sesama. Bukalah hati dan pikiran kami ya Yesus, sehingga kami dapat memahami kehendak-Mu. Terpujilah Engkau ya Yesus yang baik, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi, selamat pagi adik-adik. Tetap semangat ya. Kita akan melanjutkan materi kita pada materi pembelajaran yang ketujuh. Karena waktu sampai mid semester itu kita dari MP1 sampai 6. Sekarang kita lanjut kepada MP7. MP7 dan MP8 ini saya sudah beri tugas kali lalu. Ada 5 soal itu. Ini saya beri tugas, tapi pada hari ini saya akan memberi penjelasan terlebih khusus tentang materi pembelajaran 7 tentang Yesus pejuang kesetaraan gender. Sekali lagi, tentang Yesus pejuang kesetaraan gender. Tentang Yesus pejuang kesetaraan gender ini, pertama-tama kita harus tahu arti dari kesetaraan itu sendiri. Kesetaraan. Saya yakin adik-adik sudah pernah dengar kata ini. Dan dalam tugas itu saya sudah beri dan ada sudah jawab dengan bagus. Kesetaraan gender itu berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia. Atau secara singkat kita bisa katakan bahwa kesetaraan itu adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Hak laki-laki dan perempuan itu kita usahakan supaya sama. Itu kesetaraan. Kesetaraan ini ditekankan supaya laki-laki dan perempuan itu dapat berperan aktif dalam bidang apa saja, misalnya bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan, dan lain-lain sebagainya. Kita tahu bersama kalau kesetaraan gender atau persamaan hak antara laki-laki dan perempuan ini, kita lihat dari kenyataan yang ada, mungkin adik-adik bisa lihat dalam kehidupan sosial di keluarga, masyarakat. Adik-adik lihat bahwa ini masih diperjuangkan sampai sekarang dan belum terwujud, masih diperjuangkan. Ada beberapa hal yang menghambat sehingga kesetaraan gender ini masih belum terwujud. Ada beberapa hal. Yang pertama itu pola pikir tradisional yang masih melekat, bahwa perempuan itu tugasnya mengurus rumah atau mengurus anak. Jadi perempuan itu, kalau secara tradisional orang pikir kalau perempuan itu hanya urus rumah atau urus anak, jadi tidak perlu ke kantor, tidak perlu mengajar, bahkan orang bilang tidak perlu sekolah.
itu yang menghambat. Itu yang pertama. Yang kedua, masih rendahnya kualitas hidup perempuan sehingga ada kecenderungan untuk dinomorduakan. Memang benar, kalau kita lihat dalam hidup kita seringkali, tidak semua, tapi itu banyak terjadi. Perempuan itu sering dinomorduakan. Misalnya macam gubernur, presiden, orang pasti pilih laki-laki. Memang kita presiden ada yang perempuan, tetapi itu juga perjuangan. Itu kenyataan yang ada, dan itu hal-hal yang menghambat. Yang kedua. Yang ketiga, belum merata pemahaman konsep kesetaraan gender pada dalam lapisan masyarakat. Ini maksudnya ada yang sudah berpikir kalau perempuan dan laki-laki itu mempunyai hak yang sama atau kesempatan yang sama. Itu ada yang berpikir begitu, tetapi ada yang masih sangat tradisional. Kalau mereka lebih nomor satukan laki-laki dan perempuan itu nomor dua. Artinya belum merata pemikiran bahwa laki-laki dan perempuan itu sebenarnya mempunyai hak dan kesempatan yang sama, dan itu yang kita harus perjuangkan. Yang tadi itu adalah faktor-faktor penghambat atau hal-hal yang bisa menyebabkan kesetaraan gender ini terhambat. Tetapi ada juga usaha-usaha yang dapat kita lakukan untuk mengusahakan kesetaraan gender ini. Gender atau persamaan hak antara laki-laki dan perempuan ini. Yang pertama, penerimaan seseorang berdasarkan pribadi seseorang atau diri seseorang apa adanya. Tidak pandang apa-apa, tidak pandang jenis kelamin, tidak pandang kekayaan yang dimiliki, gelar, pangkat, kedudukan, latar belakang kehidupan, dan sebagainya. Artinya kita terima pribadi seseorang itu apa adanya, tidak pandang. Misalnya saya pilih kawan, saya mau berkawan dengan laki-laki saya mau berkawan dengan perempuan saya mau berkawan dengan yang orang-orang kaya atau saya mau berkawan dengan orang yang suka main bola saja. Tidak boleh. Itu salah satu usaha. Jadi kita harus menerima apa adanya, jangan pandang apa-apa seperti tadi. Itu yang pertama, usaha yang pertama. Yang kedua yang dapat kita lakukan untuk mengusahakan kesejahteraan gender itu yang kedua, memperlakukan orang lain dalam dunia kerja bukan berdasarkan jenis kelamin atau belas kasihan, tetapi berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Misalnya orang daftar kerja itu tidak pandang ini saya keluar jadi kasih masuk tidak, atau kasihan dia orang susah jadi kasih masuk tidak. Maksudnya kita pilih berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Itu yang kedua. Yang ketiga, memberi kesempatan seluas-luasnya kepada perempuan untuk berkarir atau beraktivitas dalam berbagai bidang kehidupan. Artinya kita beri kesempatan kepada perempuan juga. Kita jangan terpaku pada pemikiran tradisional tadi bahwa perempuan itu dalam berwakan. Kita harus beri kesempatan kepada perempuan untuk berkarya juga. Misalnya ketua kelas jangan hanya laki-laki saja, perempuan juga kasih kesempatan supaya mereka bisa berkarya. Itu 3 usaha yang dapat kita lakukan untuk mengusahakan kesejahteraan gender dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah kita tahu arti kesetaraan, hal-hal yang menghambat untuk adanya kesetaraan gender, dan kita tahu bagaimana usaha yang harus kita lakukan dalam hidup agar kesejahteraan gender ini dapat terwujud. Mari kita sama-sama melihat dalam kitab suci bagaimana Yesus berjuang untuk kesejahteraan gender ini sesuai dengan pokok materi, yakni Yesus berjuang kesejahteraan gender. Kita semua buka Injil Yohanes. Saya harap semua pegang kitab suci ya. Injil Yohanes bab 8 ayat 2 sampai 11. Injil Yohanes bab 8 ayat 2 sampai 11.
Sudah semua? Oke, siap. Kita baca sama-sama. Baca sama-sama di rumah juga. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus karangan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Perempuan yang berzina. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita ulang baca dalam hati lagi masing-masing. Baca dalam hati-hati supaya kita dapat hubungkan bagaimana kisah ini dengan topik kita pada hari ini. Kita bisa lihat dalam Injil kalau tentang perempuan berzina, kedapatan berbuat zina. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi mau mencobai Yesus dengan membawa perempuan yang kedapatan berbuat zina. Dalam hukum Taurat atau pada zaman Yesus itu, orang yang kedapatan berbuat zina, dia harus dilempari batu sampai mati. Saya rasa saya sudah pernah jelaskan pada adik-adik semua tentang ini, bahwa dalam budaya hukum Taurat atau pada zaman Yesus itu ada satu tempat khusus yang orang ikat orang yang kedapatan berbuat zina itu di tengah-tengah, terus dilempar dengan batu sampai mati. Itu adalah hukum Taurat. Jadi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mau mencobai Yesus. Apakah Yesus setuju dengan lempar batu ini atau tidak? Mereka membawa perempuan yang kedapatan berbuat zina itu. Kita bisa lihat bahwa ada keanehan dari kisah ini. Kenapa mereka hanya bawa perempuan saja, tidak bawa laki-laki? Karena kalau berbuat zina itu ada dua tokoh, yakni laki-laki dan perempuan. Kita lihat dari situ saja itu kesetaraan gender tidak ada. Mereka hanya bawa perempuan saja yang berbuat salah. Anggap saja bahwa perempuan itu saja yang salah, laki-laki tidak salah. Dan mereka coba Yesus, tetapi kita bisa lihat atau dengar dalam teks tadi, kalau Tuhan Yesus menunduk dan tulis di tanah. Dia tidak berbuat apa-apa, dan dia hanya berkata, "Barang siapa yang merasa tidak berdosa, ia adalah orang pertama yang melempari perempuan ini dengan batu." Dan apa?
semua jalan dari yang tertua sampai yang paling muda. Karena kita semua ini orang berdosa, atau mereka rasa bahwa mereka itu berdosa, jadi mereka mundur. Dari sini kita lihat bahwa Tuhan Yesus berjuang, dia tidak pilih-pilih. Artinya dia berjuang untuk kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama. Dia lihat perempuan ini, dia tidak memvonis atau menyalahkan perempuan ini. Dia tidak berusaha untuk mengadili perempuan ini, tetapi dia malah bertindak bijak. Dia memberi kesempatan kepada perempuan ini untuk bertobat, dan kesempatan ini juga Tuhan Yesus berikan kepada kita semua. Di sini kita lihat kalau Yesus tidak ikut-ikutan atau menghukum wanita yang kedapatan berbuat zina, tetapi memberi kesempatan kepada perempuan itu untuk bertobat, untuk memperbaiki kesalahan yang telah ia lakukan. Itu contoh atau sikap Yesus dalam memperjuangkan kesetaraan gender ini. Dari kisah ini kita bisa ambil dua pesan khusus atau dua pesan penting. Pesan yang pertama yaitu kita tidak boleh serta-merta memvonis ataupun mengadili atas kesalahan orang lain. Itu yang pertama. Sekali lagi, kita tidak serta-merta memvonis atau mengadili atas kesalahan orang lain. Yang kedua, kita harus berusaha bertindak bijak dengan memberi kesempatan kepada siapapun yang melakukan kesalahan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Jadi kita sudah dengar semua penjelasan dari saya tadi. Dari semua yang saya jelaskan tadi, kita bisa ambil kesimpulan. Yang pertama, terutama tentang topik kita, Yesus pejuang kesetaraan gender ini. Yang pertama, kesetaraan. Kesetaraan itu artinya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, hal-hal yang dapat menghambat atau lajunya kesetaraan gender itu, kita tidak boleh bertahan pada pikiran tradisional bahwa perempuan itu dinomor duakan. Tidak boleh. Dan yang ketiga, kita harus berusaha untuk mengupayakan kesetaraan gender ini dapat terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya kita harus menerima seseorang, tidak boleh pandang apapun. Tidak boleh pandang suku, jenis kelamin, pangkat, kekayaan, dan lain sebagainya. Kita harus belajar dari Yesus Kristus dalam Injil yang tadi kita dengar. Yesus Kristus, dia tidak pilih kasih, artinya dia kasih selamat untuk perempuan yang berdosa. Dia tidak menghukum, dia tidak memvonis, tapi dia beri kesempatan untuk bertobat. Jadi dari tadi Frater yang omong panjang lebar. Sekarang setelah dengar semua, mungkin ada pertanyaan, nanti bisa tanya lewat chat atau audio. Tapi dari materi ini juga Frater punya tugas untuk adik-adik. Tugasnya adalah dari Injil yang tadi itu, Injil Yohanes bab 8 ayat 2-11 itu. Adik-adik baca ulang dan buat refleksi atau khotbah. Dan harus berhubungan dengan tema kita, yakni Yesus pejuang kesetaraan gender. Buat khotbah, terus harus presentasi. Presentasinya itu lewat video dan kirim ke saya. Paling kurang atau paling lama itu 2 menit. Paling lama 2 menit, lebih cepat lebih bagus. Yang penting pesannya jelas, harus sesuai dengan Injil dan juga berhubungan dengan tema yang kita bahas pada hari ini. Kumpulnya batas hari Sabtu. Hari Sabtu batas kumpul video. Semua wajib kumpul. Yang tidak kumpul tidak ada nilai. Terima kasih.